Ya, Bapak, Ibu, teman-teman yang terkasih, apa kabarnya? Luar biasa ya. Di luar panas tapi di sini dingin ya. Tapi nggak menyurutkan niat kita ya. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema dosa menghalangi berkat. Yang saya ambil nanti dari Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Itu tema yang diberikan Bu Kiki ya. Terima kasih Bu Kiki atas kesempatannya. Nah, terima kasih saya sudah bisa diberi kesempatan mewarta di PD PKK Kristus Raja. Pada hari ini perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka harus kenalan. Sebagian besar sudah kenal ya. Nama saya Rosalia Eni Astuti, biasa dipanggil Eni. Hai. Ya, saya berasal dari PD PKK Santo Gabriel Solo. Di sini ada beberapa ya. Suami saya, Pak Erwin dan Mbak Rosa ada di sini ya. Ya, ini foto keluarga saya, di mana saya memiliki satu suami dan 2 orang anak cowok yang sudah dewasa. Dan ini ada medsos saya nih, main medsos ini. Ya. Nah, dari Injil ini nanti judulnya kalau di kitab suci adalah orang Farisi dan pemungut cukai. Mari kita baca bersama-sama dari yang wanita dulu ya, baru yang cowok. Monggo. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Monggo Bapak-bapak. Ada beberapa orang baik berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berkata hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Kadang merampok, kadang orang lain, bukan berzina, dan bukan juga pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menghadap kami, melainkan dia mengundur diri dan berkata, ya Allah, kasihilah orang bersisa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saya mau cerita dulu ya. Saya itu punya sahabat ya di kota lain, jangan saya sebut kotanya ya. Nah, sahabat saya itu mempunyai suami dan anak-anak yang sudah dewasa. Kita itu lost contact, tapi sekitar setahun lalu saya ketemu sahabat saya itu. Nah, kemudian saya ke rumahnya agak lama, baru tahu kalau suaminya itu udah 7 tahun ini gak ke gereja, gak sakramen tobat juga. Saya tanya kepada suaminya, kenapa kok gak ke gereja? Karena dia mengalami kekecewaan dengan satu romo, secara pribadi sih. Nah, saya bilang kalau secara pribadi satu romo kan pada misa banyak romo yang lain. Dia menganggap semua romo itu dikebiah yang sama aja. Nah, dia merasa dirinya sendiri yang benar, dia yang baik. Nah, terus saya juga tanya, dulunya kan dia baik ya hidupnya, kemudian ke gereja juga. Nah, sekarang untuk menjalani hari-hari bagaimana? Untuk hubungan dengan Tuhan dan sesama. Hubungan dengan Tuhan baik. Saya doa tiap hari, rosario dengan sesama saya, dengan anak-anak baik, dengan tetangga baik. Nah, dia merasa dirinya baik-baik saja. Tapi apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Berarti dia setiap minggunya minimal tidak ke Ekaristi dan tidak sakramen tobat sudah 7 tahun.
tentunya dia semakin menjauh dari Tuhan ya teman-teman, ya enggak? Enggak ada yang seperti ini toh di sini? Enggak ada ya, baik-baik. Jadi hanya teman saya aja di kota lain, ya. Gimana Pak? Enggak, agak jauh kok Pak. Ya. Nah, temanya kan dosa menghalangi berkat. Kita mau tahu dulu dosa itu apa? Kalau dari Katekismus Gereja Katolik 1850 dan 1849, dosa itu adalah pelanggaran melawan Tuhan yang secara bersamaan melawan akal budi, kebenaran, dan hati nurani yang benar. Jadi dosa itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Betul Bapak Ibu? Karena upah dosa adalah maut. Nah, udah pintar-pintar di sini ya. Nah, gereja juga mengenal adanya 7 dosa pokok. Bom kidul geli mama, ya, sombong, kikir, cabul, gelojoh atau rakus, ya, iri hati, marah, malas. Saya mau tanya, nah kepada singer-singer di depan ini, kalau orang luka batin itu berdosa enggak? Berdosa. Kenapa? Menyimpan kesalahan orang lain, dendam, terus menimbulkan kesalahan atau dosa-dosa yang lain enggak? Meremen enggak dosa-dosanya? Hanya menyimpan dendam aja atau ada yang lain? Meremen. Pasti, karena akhirnya dia menjadi selain dendam, marah, dia marah pada dirinya, menyebabkan dia malas enggak? Malas tadinya berkomunitas misalnya karena ada luka batin pada suatu komunitas, iya, nggak datang akhirnya, menjadikan malas. Di sini nggak ada ya, di sini baik-baik ya. Ya, kita yel-yel ya. Kalau saya bilang semangat, yes, 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 dicoba ya, semangat, yes. Nah, kemudian kalau berkat dari bahasa Ibrani, barah, itu diucapkan untuk memberkati dengan menyebut nama Yahweh. Berkat dalam perjanjian lama itu adalah kemurahan Allah pada umatnya, seperti waktu panen, itu dianggap berkat. Kemudian karunia benda seperti material, kemudian karya Allah, penciptaan dan berkat. Berkat-berkatnya itu adalah juga berkat. Pemilihan Tuhan atas suku Lewi dan 3 daerah yang diperuntukkan untuk mereka, itu dinamakan berkat. Kesetiaan pada perjanjian Tuhan. Jadi berkat itu adalah pemberian dari sisi Allah, dari sisi Allah kepada manusia. Berkat itu merupakan konsekuensi untuk mengikuti jalan Tuhan sehingga manusia memperoleh hidup. Siapa yang mau dapat berkat di sini? Semua ya, semua pasti mau dapat berkat. Kalau kita lihat dari perikop, kenapa kok Yesus mengajarkan perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai? Saat itu Yesus sedang mengajar. Yesus berjalan dari Galilea, Samaria menuju Yeriko. Sebelum sampai di Yeriko, Yesus mengajarkan ini karena melihat beberapa orang itu. Ini kita lihat ke ayat. Nah, ini. Nah, beberapa orang menganggap dirinya benar. Yesus mengatakan perumpamaan. Jadi orang Farisi itu ya, dia berdiri berdoa. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lah dia bersyukur atas apa? Enggak ada kebaikan Allah yang dia syukuri. Adanya malah mencemooh orang lain, meninggikan dirinya. Betul Bapak Ibu? Ya. Kemudian aku berpuasa 2 kali seminggu. Pamer toh? Memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Pamer lagi. Doanya itu malah pamer ke Tuhan. Padahal berpuasa itu dalam tradisi Yahudi itu hanya diwajibkan sekali setahun pada hari raya perdamaian. Dia melakukannya 2 kali seminggu, lebih banyak. Wah, dia mau
mengakui diri kalau lebih saleh dari orang-orang lain. Jadi dia bersyukur bukan karena kebaikan Tuhan, tapi atas dasar kemampuan dirinya. Tapi kalau kita lihat, pemungut cukai itu nggak berani dekat-dekat dengan bait Allah. Dia agak jauh dan posisinya dia menunduk gini. Tetapi kalau yang orang Farisi menengadah, ya kenapa pemungut cukai tidak berani menengadah ke langit? Dia menyadari kerendahannya, menyadari dosanya dan memukuli dirinya. Kita kembali lagi yang tadi. Nah, orang Farisi berasal dari bahasa Ibrani. Farisi itu farud, artinya yang terpisah. Jadi Farisi itu adalah golongan pada orang Yahudi di mana mereka itu taat pada hukum Taurat dan menjalani kesalehan hidup serta kebersihan religiusitas. Nah, mereka tuh merasa kelas 1 berbeda dari yang lain. Jadi mereka memisahkan diri, eksklusif gitu loh. Nah, orang Farisi kalau zaman sekarang tuh kira-kira kayak apa ya, Bapak Ibu? Kayak netizen gitu loh. Suka melok-melok merendahkan orang, menyalahkan orang gitu. Tahu ya netizen ya? Itu ada di Facebook, ada di Instagram, ada di YouTube, TikTok sekarang. Nah, itu untuk menghujat orang lain. Nah, orang Farisi itu kayak netizen zaman sekarang ya. Kemudian pemungut cukai, ini adalah orang Yahudi juga yang berhak dong ya untuk berdoa di bait Allah, berhak sama-sama. Tetapi pemungut cukai ini dianggap orang berdosa. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa capnya orang berdosa? Pak Tantio? Memeras data orang lain. Anteknya pemerintah Romawi penjajah. Memeras. Jadi memeras itu kan berarti mengambil melebihi apa yang disyaratkan. Betul ya Pak ya? Nah, makanya dianggap seorang yang berdosa dan harus dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Dia menyadari keberdosaannya dan kepalanya tertunduk memukuli dada. Nah, posisi kepala tertunduk karena menyesali dosa ini ada di Esra 9 ayat 6. Dan dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Beda dengan orang Farisi ini ya. Yang orang Farisi ini dia menengadah ke langit, wah dengan bangganya merasa diri suci. Terus mengucap syukur, tapi tidak mengalami kebaikan Allah. Jadi apa yang dia lakukan? Dia hanya sombong, menyombongkan diri sendiri, menganggap diri benar, merasa layak, tidak merasa berdosa, merasa suci, tidak butuh kasih karunia Allah atau belas kasih Allah. Kalau pemungut cukai zaman sekarang tuh kira-kira apa ya? Yang kira-kira dibenci orang ya? Ya seputar pajak juga ya. Orang-orang pajak kadang itu kalau mereka ngitung berubah-ubah tiap 2, 3, 5 tahun berubah. Nanti kita suruh gedein omsetnya. Karena apa? Persentasenya dikecilin. Nanti 5 tahun lagi digedein itu persentasenya. Dan mereka pun dengan ini oknum, tapi nggak semua ya Bapak Ibu, oknum. Jadi ada yang menghitung itu melebihi. Karena apa? Kalau mereka memperoleh omset yang besar, gaji mereka pun mendapatkan persentase dari situ. Itu yang saya tahu ternyata seperti itu. Dari konsultan pajak saya cerita gitu. Wah, Bu Eni semakin besar mereka dapat itu ya persentase untuk tipsnya akhir tahun tuh ya besar Bu. Oh pantas kok koyak-koyak kayak gitu itu. Nah, jadi pemungut cukai itu ya harus seperti itu ya. Dia merasa diri tidak layak, betul-betul menyadari dosa dan kesalahannya, berpaling dari dosa, mohon pengampunan dan belas kasih Tuhan atau rahmat Tuhan. Nah, Bapak Ibu di sini nggak ada ya yang seperti orang Farisi toh? Nggak ada.
yang merasa seperti pemungut cukai, berdosa. Siapa yang merasa diri berdosa? Semua? Ada nggak angkat tangan berarti tidak merasa berdosa? Farisi ya gitu, betul Pak Tatya. Sebetulnya ini jebakan ya. Kalau yang nggak angkat tangan berarti merasa tidak berdosa. Ya karena kita hanya ada dua golongan ini yang dibuat perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Sebentar. Nah, jadi Yesus menyampaikan pengajarannya tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang hanya ada di Injil Lukas loh ini, Injil lainnya nggak ada, hanya ada di Lukas. Jadi Injil Lukas itu memang menekankan kebanyakan ya kepada orang-orang yang tertindas. Jadi ini hanya satu-satunya di Injil Lukas. Memang ini tentang soal doa, tapi bukan tentang sikap berdoa, tapi sikap orang ketika berdoa dan isi doanya pada Allah. Jadi kalau kita berdoa itu kan kita berarti berjumpa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita juga datang padanya menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bersyukur, bukan seperti orang Farisi itu tadi, ya malah ngumpul ke kebaikan diri sendiri. Ngumpul gitu apa ya? Ya, meninggikan ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan doa orang beriman itu adalah kita itu memandang diri sendiri, merasa diri berdosa dan mohon belas kasih Allah. Karena sebetulnya yang menciptakan manusia itu siapa Bapak Ibu? Tuhan toh. Jadi Tuhan tahu kedalaman hati, pikiran, dan apa yang akan kita lakukan. Tuhan saat menciptakan kita tahu gak kalau kita itu akan jatuh dalam dosa? Tahu. Kenapa kok dibiarkan? Kan udah tahu dari karya penciptaan pertama. Karena manusia punya kehendak bebas dan Tuhan sangat mencintai manusia. Makanya dia membiarkan manusia dengan kehendak bebasnya. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tega apa enggak membiarkan kita? Enggak membiarkan kita. Itulah kasih Tuhan. Dia mengirim putranya untuk menyelamatkan kita, sehingga kita beroleh kasih karunia, anugerah penyelamatan. Nah, kalau kita bicara tentang dosa, gereja itu membagi dua dosa, ya, jenis dosa berat dan dosa ringan. Mari kita baca bersama-sama. Dosa berat adalah pelanggaran berat akan hukum Tuhan, menghancurkan kasih dalam hati manusia, membuatnya berbalik dari Allah. Akibatnya kehilangan rahmat pengudusan dan keadaan rahmat. Bila tidak diperbaiki dengan pertobatan, tentunya mendatangkan maut atau hukuman kekal, keterpisahan dari Allah selamanya. Ini dari KGK 1855 dan 1861. Jadi Bapak Ibu, kita kalau melakukan dosa berat akan terpisah dari Tuhan. Kita hilang rahmat pengudusan dan keadaan rahmat. Rahmat pengudusan itu apa? Rahmat pengudusan itu saat kita lahir sudah dapat belum? Dan kondisi rahmat. Rahmat pengudusan itu ada. Tetapi karena kita terus mempunyai dosa asal, maka rahmat pengudusan dan dalam kondisi rahmat ini hilang karena dosa Adam. Nah, bagaimana kita nanti bisa mendapat rahmat pengudusan lagi? Nanti mari kita lihat ya. Kemudian kita baca dari KGK 1855 dan 1863. Dosa ringan adalah pelanggaran
kasih, namun melukainya, menjadikannya terikat pada benda-benda ciptaan sehingga menghambat kemajuan pertumbuhan jiwanya, mengakibatkan hukuman sementara yang ditanggung di dunia ini ataupun nantinya di purgatorium. Nah, kita tahu dosa berat apa saja, Bapak Ibu? Membunuh, aborsi, judi, berzina, cabul, apalagi menyembah berhala, betul. Kalau dosa ringan, gosip, tapi tidak menyebabkan kerugian orang lain. Kalau menyebabkan kerugian itu masuk dosa berat. Apalagi dosa ringan? Tidak berdoa, betul. Apalagi misalnya seorang bapak atau ibu menjadi sinterklas bagi anaknya, bohong itu dosa enggak? Dosa enggak, Bu? Bohong putih tetap dosa enggak? Dosa. Ya. Nah, bagaimana kita tahu? Kita misalnya mau menelisik hati atau melihat inilah orang lain juga, bagaimana kita bisa nolong? Ini dia termasuk dosa berat atau dosa ringan. Itu ada 3 parameter, ibu-ibu. Itu parameter pertama ada 3, kemudian ada 1 parameter lagi yang kedua. Yang pertama adalah objek moralnya, keadaannya, dan tujuannya. Nah, misal ya, ini berbohong. Ya, ada orang tua bohong sama anaknya. Ada hadiah dari sinterklas. Anaknya kan seneng ya. Dilakukan setahun sekali mestinya itu. Nah, itu dosa berat apa ringan? Kita lihat dari ini. Objek moralnya berbohong. Udah dapat 1. Berarti tetap dosa toh. Objek 2-nya keadaannya nggak sering-sering amat, cuma setahun sekali, ya, dan membuat sukacita. Nah, gimana kalau objek keduanya membuat sukacita? Tetap dosa. Terus yang ketiga, maksud dan tujuannya ya orang tua itu mau bikin happy anaknya, itu masuk dosanya. Terus parameter kedua itu adalah tujuan akhir kehidupan kekalnya masih ada nggak di diri orang tuanya? Masih. Itulah dosa ringan yang tidak meniadakan kasih tetapi melukai kasih Tuhan. Terus kalau ini ada orang berbohong ya di suatu pekerjaan. Nah, dia anyel sama office boy-nya. Kemudian dia fitnah sana sini sehingga office boy-nya itu dipecat. Dan anak istrinya tidak mendapatkan makan. Dan ketiga berarti maksud dan tujuannya dia iri, dendam. 3 udah semua ya, 3 dapat. Kemudian parameter kedua, tujuan akhir untuk kehidupan kekal bagi dirinya ada nggak? Udah ada. Itu dosa berat, Bapak Ibu. Jadi cara kita melihat seperti itu. Ada 2 parameter besar. Parameter pertama itu ada 3, objek moral, keadaan, maksud atau tujuannya. Kemudian parameter kedua, ini menjauhkan kita dari kehidupan kekal atau enggak. Gitu Bapak Ibu. Nah, Tuhan kalau manusia berdosa, seperti tadi ya, saya sudah sounding di awal, Tuhan kan gak mau kalau kita jauh daripada Dia. Karena tujuan penciptaan manusia itu adalah agar kita berbahagia bersama Tuhan sampai nanti. Makanya Tuhan memberikan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Dari KGK 1009 dikatakan ketaatan Yesus telah mengubah kutukan kematian menjadi berkah. Nah, kutukan kematian itu dosa, diubah Tuhan menjadi berkat. Dari
dari Roma 5 ayat 19 sampai 21, di mana dikatakan oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus, semua orang menjadi benar. Amin. Amin. Yang kedua, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Dan supaya dosa sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, Tuhan yang begitu mengasihi kita, tidak ingin kita terlepas daripadanya, mengorbankan putranya yang tunggal untuk keselamatan kita. Karena dia mengorbankan putranya yang tunggal, maka Tuhan memberikan anugerah secara cuma-cuma kepada kita semua, berupa kasih karunia, anugerah yang merupakan kekuatan ilahi, di mana kita bisa menjadi paham, tahu kebenaran, dan juga mampu mengatasi gelombang hidup kita, permasalahan kita, pergumulan kita. Nah, Bapak Ibu, kasih karunia itu kenapa ya Tuhan memberikan secara cuma-cuma kepada semua orang, tetapi tidak semua orang itu bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang yang mau buka hati dan punya kerendahan hati, mau menerima Yesus, dia mendapat kasih karunia itu. Karena orang yang mau buka hati, dia bisa mengalami Tuhan, menjadi percaya. Saat dia percaya, maka kasih karunia yang berupa kekuatan ilahi itu dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu mau kasih karunia, kekuatan ilahi? Kita tahu dosa, kita bisa melepaskan diri dari dosa, karena kita yakin bahwa ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan, ada kasih Tuhan, di mana Tuhan tidak rela kalau kita semua terpisah daripadanya. Nah, Bapak Ibu, sekarang how to-nya. Tentunya kita semua ini yang manusia masih berproses, masih berdosa. Kita ingin juga ya untuk mengalahkan dosa dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Mau ya? Mau. Berkat dari Tuhan apa saja? Kalau menurut Ibu, berkat dari Tuhan itu kesehatan. Apalagi? Sukacita, pengampunan dosa, rezeki, berkat. Yang terutama sebetulnya apa? Berkat itu kasih, betul Bu, bagus, kasih Tuhan. Kalau kita dilimpahi oleh kasih Tuhan dan kita mau menerimanya, maka segala hal mengikuti, dan terutama kita akan mendapat janjinya, kehidupan kekal. Yang pertama caranya adalah kita melakukan pertobatan, metanoia, atau sesal sempurna. Yang kedua tentunya kita kerendahan hati ya, tidak seperti Farisi tadi, dia sombong ya, menilai diri sendiri begitu tingginya. Yang ketiga kita bisa mengandalkan Tuhan dan datang pada Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Pertobatan atau metanoia. Metanoia dari bahasa Yunani yang secara harafiah berarti pertobatan atau penebusan dosa, berbalik 180 derajat dari hidup kita yang lama. Dari Santa Teresa mengatakan, ketika kamu melihat salib, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu. Tetapi ketika kamu memandang hostia suci, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu sekarang.
Nah, dalam bertobat ini ya, kita jangan tobat kumat. Itu namanya tobat enggak? Enggak, harusnya tobat sempurna. Jadi Bapak Ibu, seperti ya contoh kita rasul-rasul itu, Rasul Petrus, Paulus juga mengalami metanoia, perubahan hidup, pertobatan. Ya, dari seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi pengikut Yesus yang setia. Hendaknya kita juga melakukan tobat sempurna atau sesal sempurna ini. Jadi Bapak Ibu, saya itu dulu orangnya emosian. Ya, nanti saya cerita di sharing terakhir saya. Ya, memang karena didikan dari orang tua. Tetapi emosian saya ini mengakibatkan terutama ke anak saya. Dia menjadi emosian juga, pemberontak seperti saya juga. Nah, bagaimana saya disadarkan Tuhan? Nanti saya cerita di akhir ya. Ada satu camp yang menyadarkan saya dan juga SPLB. Jadi kita memang butuh sarana-sarana seperti itu. Yang kadang saya tuh nggak merasa berdosa tadinya. Ya, saya melakukan kekerasan pada anak, baik verbal maupun dengan tangan saya nggak merasa berdosa karena contoh dari orang tua saya seperti itu. Bagaimana saya mengalami metanoia, saya pergi ke pengakuan dosa, mengaku dosa pada Romo dan saya tidak melakukannya lagi. Itulah pertobatan, di mana saya menjadi seseorang yang baru. Dan saya dulu pernah punya dosa, Bapak Ibu, kolektor barang antik, sama dengan suami saya nih, jadi jor-joran ya Pak ya. Tapi saya bertobat. Jadi sudah enggak pegang kayak gitu, karena saya merasa itu hanya untuk mengatasi kesepian hidup saya. Saya tinggalkan semua itu. Karena apa? Hidup saya sekarang dipenuhi Tuhan. Enggak perlu yang kayak gitu lagi. Itulah pertobatan sempurna. Kalau bisa ya nggak usah jual. Ya, tentunya kita pergi ke sakramen tobat sesering mungkin. Bapak Ibu di sini sakramen tobat setahun berapa kali, Ibu? Berapa, Bu? 2. Nah, pas, Bu. Natal Paskah. Ibu? 2. Minimal berarti ya. Ibu? Yang sering kedua. Luar biasa. Pak Tantio. Pak Tantio? Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Tantio dulu. Ya, pengakuan dosa Natal Paskah itu minimal. Ya, kalau kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, masa kita mau kasih Tuhan yang minimal? Jadi Bapak Ibu, kenapa saya tuh senang ikut retret? Satu, jadi peserta atau panitia. Apa Pak? Ada pengakuan dosanya. Terus terang loh, udah dicepakin romonya kok, apa rasa seneng? Karena habis itu kan hati plong. Nah, jadi Bapak Ibu nanti yang berpelayanan atau tidak berpelayanan, kalau PDKR mengadakan retret ya, semua ikut. Nah, setuju? Kok? Yang kedua, langkah kita untuk menjauhi dosa, untuk memperoleh berkat Tuhan. Berkat itu juga berkat keselamatan, berkat kehidupan kekal, berkat rezeki, cinta kasih Allah, ya kan? Yang kedua, kerendahan hati, di mana dari bahasa Latin humilitas. Kata humilitas berasal dari kata humus yang artinya tanah. Seseorang yang rendah hati adalah mereka yang menyadari bahwa asal usul dirinya adalah debu tanah. Kenapa kerendahan hati disangkut pautkan dengan humus atau tanah? Karena humus atau tanah letaknya di bawah, tapi dia menyuburkan tanaman, dia berguna. Padahal dia diinjek-injek loh, mau humusnya, mau. Jadi kalau kita menyadari diri, kita mau rendah hati, kita mau bersakit-sakit diinjek nggak? Harusnya mau ya, Bapak Ibu ya. Seperti Tuhan Yesus, kerendahan hatinya mau disalib untuk menebus dosa kita. Nah, ada 14 jalan kerendahan hati Santa Teresa.
saya nggak akan membicarakan semuanya. Cuma saya mau ambil yang terakhir. Pilihlah selalu yang tersulit. Jalan kerendahan hati. Makin ke bawah itu makin sulit. Nah, saya mau bahas yang pilihlah selalu yang tersulit. Contohnya, ketika saya mengadakan acara, yang lain-lain ya nanti tugas WL, ngepas dan sebagainya, saya diminta untuk registrasi. Registrasi itu gak gampang loh Bapak Ibu. Nyateti semua yang masuk, ngeceki semua transferannya udah beres apa belum. Nah, kalau saya mau menerima tugas kecil itu, itulah kerendahan hati. Dan kemudian menerima usul orang lain. Di mana pernah PD Gabriel itu mengadakan acara. Pembicaranya itu menghendaki acara keakraban untuk para pesertanya itu dengan memakan biaya yang lumayan mahal, pakai bingkai foto. Waduh, saya diserai Mas Adi itu untuk jadi PIC-nya, madem gitu ya. Wow, yuk duitnya kurang kok minta seperti itu. Nah, terus nawar-nawar. Tapi tetap kekeh itu pembicaranya. Yang saya lakukan apa? Ya dengan kerendahan hati menerima. Padahal saya PIC-nya. Tetapi agar ada kelancaran acara, ya sudah taat otoritas saat itu pembicara minta seperti itu. Jadi harus menahan ego dan juga mau menerima masukan orang lain. Jadi kalau diberi masukan, misalnya nanti ada masukan ya Pak pewartaannya, monggo, nggak sakit hati. Karena itu biasanya saya memandang sebagai masukan yang positif. Ya saya tahu ada teman yang kurang suka diberi masukan, tetapi nggak tahu caranya bilangin ya Pak ya, caranya. Tapi yang penting kita ke diri kita sendiri dulu, gitu teman-teman. Yang ketiga, cara kita untuk menjauhi dosa dan mencapai berkat Tuhan atau keselamatan kekal adalah mengandalkan Tuhan, datang pada Tuhan. Karena menurut Santo Aurelius Agustinus Hipponensis mengatakan, aku Tuhan berarti tidak pernah memalingkan mataku darimu, karena engkau tidak pernah memalingkan matamu dariku. Jadi Santo Aurelius itu tidak pernah memalingkan matanya dari Tuhan, karena dia tahu Tuhan juga tidak pernah memalingkan mata darinya. Jadi asal kita mau datang pada Tuhan, Tuhan selalu siap, Tuhan selalu ada. Dan kita juga mau mengandalkan Tuhan. Di mana mengandalkan Tuhan itu dari bahasa Ibrani batah, artinya lebih confident, yakin, merasa aman, merasa percaya, lebih mempercayakan diri seutuhnya kepada Tuhan. Bagaimana saya datang pada Yesus? Walaupun mungkin belum sebaik Bapak Ibu di sini ya yang sering ke gereja setiap minggu, tetapi saya setiap minggu dan Jumat pertama selalu ke gereja. Dan saya ke gereja bukan karena saya ini kewajiban sebagai orang Katolik gitu ya. Orang kalau gereja kok ditonton wong, enggak. Saya nggak mau seperti itu. Tapi saya bawa hati kerinduan untuk menghadap Tuhan, kerinduan bahwa saya butuh Tuhan. Itulah kita datang pada Tuhan. Kemudian di dalam doa-doa pribadi itu bagaimana saya datang pada Tuhan. Biasanya malam hari saya melakukan pemeriksaan batin 321 Santo Fransiskus ya, Paus Fransiskus. Yang pertama, 3 hal yang kusyukuri, 2 hal yang aku sesali, 1 niat baik di hari esok, itu setiap malam. Kemudian datang pada Tuhan, kalau kita nggak mengenal Dia gimana caranya? Tentunya mendengarkan firman Tuhan dan membuat renungan-renungan seperti ini. Gitu ya Pak Katio. Nah terus ini baru saja kejadiannya. Anak saya itu kan selama ini nggak pernah kos ya, yang namanya yang kecil. Kalau yang besar itu dia sering ngekos, sudah di Jakarta, sekarang di Solo aja ngekosnya di dekat rumah sakit di Mes, nggak mau di rumah. Nah, tadinya Dani itu mau bersekolah di UGM, tapi 2 kali tes gagal Bapak Ibu.
dia mendapatkan peluang untuk bersekolah di luar. Tadinya dia takut-takut gimana ya Ma biayanya gimana. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti kita usaha gimana caranya sambil nangis-nangis darah ya diusahakan, pokoknya kamu berangkat. Saat menyiapkan persiapan dia untuk berangkat ke Belanda, saya bisa diandalkan sebagai mama. Saya bantu dia cari apa-apa, saya timbang kopernya. Tapi saat anak saya berangkat dari bandara sini, kemudian terbang ke Jakarta, baru kemudian ke Shanghai dan ke Amsterdam, saya nggak bisa melakukan apa-apa lagi, Bapak Ibu. Ya hati saya melongso ya. Tapi saya yakin dan percaya, saya bisa mengandalkan Tuhan. Saya lakukan bagian saya, dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya untuk menjaga anak saya. Yang saya lakukan di sini adalah menekuk untuk mendoakan anak saya dan melakukan silih dosa. Dan kesimpulannya dari renungan ini Bapak Ibu, di mana yang pertama Yesus mengatakan berdoa bagi orang beriman itu adalah berjumpa dan berkomunikasi dengan Tuhan, Allah yang menciptakan manusia. Allah mengerti apa hati dan pikiran juga perbuatan kita. Dan Allah yang berkuasa atas diri kita, hanya Dia yang bisa menilai diri kita, bukan kita yang menilai diri kita dan menyampaikan kepada Tuhan, ini loh Tuhan yang sudah kulakukan. Gak perlu, Allah yang berkuasa. Dan dari Tuhan Yesus mengatakan seperti pemungut cukai, sikap yang benar ketika orang berdoa adalah menghadap Allah sebagai orang berdosa dan mengharap belas kasih Allah. Jadi Bapak Ibu semua mau mengharap belas kasih Allah? Mau ya? Saya mau sharing Bapak Ibu, meneruskan tadi sharing saya yang di depan yang masih singkat. Saya dididik dari orang tua yang kasih rendah dan disiplin tinggi. Saya dituntut macam-macam untuk bisa pinter, untuk bisa menjadi teladan bagi anak adik-adik saya, tanpa diberitahu bagaimana caranya. Salah dipukul, dibentak. Saya saat menikah dan punya anak, saya tidak mau mempunyai sifat seperti itu. Tapi apa yang saya lakukan? Kalau saya sedang marah, sedang kalut, sama seperti orang tua lakukan pada saya. Saya yang menjadi pemurung emosional, membatasi pergaulan saya, itu terjadi di anak saya. Anak saya kalau marah, itu emosinya nggak terkendali, dua-duanya. Kemudian nilai di sekolah juga jelek, karena mereka kan kasihnya rendah, komunikasi dengan saya nggak ada. Akibatnya mereka nggak pernah komunikasi, nilai jelek biarin, dibuang malahan, kertas ulangannya itu dibuang di halaman. Kemudian dia dibully di sekolah karena nggak pernah komunikasi sama saya, takut nanti disalahin mama, kamu dibully karena kamu nakal ya. Karena saya takut seperti itu. Dan kondisi itu menyebabkan saya juga melihat pertumbuhan anak saya kurang begitu baik. Tapi pertolongan Tuhan itu ada selalu. Saya mengenal karismatik, saya mengenal dari pertama sek dulu, kemudian ke PD PKK. Saya mengalami mengikuti retret-retret berjenjang, di mana saya tahu saya berdosa. Tadinya saya nggak sadar saya berdosa, karena saya merasa orang tua mendidik aku seperti ini, aku mendidik mereka seperti itu biasa. Tapi ternyata saya berdosa. Yang saya lakukan, saya melakukan pertobatan Bapak Ibu, dan saya nggak mau yang seperti dulu lagi. Dan saya mau dekat dengan Tuhan. Prosesnya gampang? Enggak. Godaan banyak. Dalam berkomunitas, pengen keluar, masuk, dapat tekanan, dapat omongan yang gak enak, mau keluar.
nanti ngajak masuk lagi. Dan Bapak Ibu, yang tadinya anak saya itu prestasi di sekolah itu jelek, hampir dibilang kalau saya mau ngambil raport itu saya mikir gini, bukan anakku tuh ranking berapa, pasti naik kelas gitu toh? Enggak. Ini naik kelas apa enggak ya? Naik kelas apa enggak ya? Itu yang pergumulan hidup saya. Proses pertobatan dibarengi dengan proses penerimaan anak saya yang mau memaafkan saya itu lama, sekitar 3-4 tahun, karena saya sudah menyakiti mereka lama. Dan saya mulai mengadakan lagi untuk waktu untuk mereka. Saya nggak terlalu pelayanan, saya nggak terlalu ke kantor atau arisan-arisan. Saya temani anak saya, mau makan, mau cari bahan pelajaran, saya temani. Karena saya bisa mengajarkan hal-hal kebenaran firman Tuhan di situ. Dan Bapak Ibu, setelah anak saya akhirnya bisa menerima saya, dia mau ikut retret, dia mau ikut camp-camp, mau melayani. Dan yang sekarang anak saya tadinya nilainya jelek, matematika nggak bisa, sekarang dia puji Tuhan sudah sekolah di luar. Ya sungguh itu berkat dari Tuhan. Dan Bapak Ibu, nggak berhenti sampai di situ. Anak saya 2, yang satu masih berproses, dan besok dia mau bersedia untuk ikut camp. Tentunya saya juga akan dorong untuk ikut PDPKK Pak, ya, bersama nanti calon pasangannya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau kita berproses, kita meninggalkan dosa, kita akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan pertanyaan reflektif untuk kita semua, maukah Bapak Ibu untuk meninggalkan dosa dan beroleh keselamatan atau berkat dari Tuhan? Mau ya Bapak Ibu? Dan mari Bapak Ibu, kita semua bisa meninggalkan dosa. Dosa percabulan, iri hati, malas, marah, berbohong, ngegosip, untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Mau datang pada Tuhan dengan kerendahan hati dan melakukan pertobatan. Dan mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, di mana kita mau menelisik kedalaman hati. Apakah aku mau mengakui dosa-dosaku? Apakah aku mau bertobat? Karena yang kami yakini di sini Tuhan, bahwa kami ingin berkat-Mu senantiasa ada, berkat dalam keluarga, pekerjaan, maupun keseharian kami. Karena Tuhan telah memilih kita terlebih dahulu, dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sebelum ku ada
sebelum kami ada. Engkau ciptakan kami serupa gambaran-Mu. Engkau ciptakan kami dengan kasih, dan Engkau tak akan biarkan kami terhilang daripada-Mu. Ampuni kami yang selalu berdosa Tuhan, menjauhkan diri daripada-Mu. Godaan-godaan duniawi, kehendak bebas kami terlalu menguasai ego kami. Kami jatuh dalam dosa percabulan, marah, malas, korupsi, aborsi, pencuri, dan kami ingin dianggap hebat. Kesombongan Tuhan, menganggap orang lain lebih rendah. Aku yang paling benar, aku yang paling hebat. Kami saat ini mau bersujud bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau letakkan seluruh dosa kami, karena kami ingin mendapatkan pengampunan dari-Mu, agar kami layak menjadi anak-Mu. Semoga kasih karunia, rahmat pengudusan yang merupakan rahmat yang bisa membaharui jiwa kami, sehingga kami bisa dan layak untuk bersama dalam kehidupan ilahi. Sucikan hati kami Tuhan, dan pengaruhi seluruh kehidupan kami dengan kasih karunia, kekuatan ilahi daripada-Mu, di mana kami bisa menolak segala godaan, kami menjauhi yang jahat. Dan kiranya Tuhan, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidup. Sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku, di akar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Kami mau mengakui dosa kami Tuhan. Kami sesali semuanya. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Hanya Engkau memilih hidup kami. Kau yang menilai kami. Sudah pantaskah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang terkasih? Memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang sebenarnya. Nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Benar Tuhan, Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Kiranya Engkau yang berkuasa di atas hidup kami. Engkau pemilik hidup kami, Engkau yang berhak menilai hidup kami. Semoga kami Kau mampukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, menjauhi dosa, sehingga kami memperoleh berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Demikian Bapak Ibu renungan dari saya, dan saya mau pantun boleh ya? Palut kebak ramah, sugeng mundur dengan selamat. Amin. Itu yang terima kasih luar biasa.